Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai ibadah. Marilah kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi hari ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah minggu pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60. Kita pujikan bait 1 dan yang kelima, hai makhluk alam semesta. Surya berkasa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima dan memperhatikan hukum kasih Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikian hukum kasih Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan kita akan hukum kasih Tuhan. Dua perkara yang harus kita nyatakan di dalam hidup kita, bahwa kita harus menggunakan segenap hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Dalam keseharian kita sudah berusaha melakukan kehendak Tuhan ini, tetapi marilah dalam kesadaran kelemahan kita akui bahwa setiap usaha kita tidak sempurna di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakui dan menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita di dalam ketidaksempurnaan itu melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat 467. Kidung Jemaat 467, kita pujikan bait 1 sampai dengan yang ketiga, "Tuhanku bila hati kawanku." Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah akan kita baca dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 dan 10. Demikian berita anugerah Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Mari kita sambut anugerah Tuhan ini dengan memasuki kehidupan yang baru. Bersama-sama kita terima petunjuk hidup baru dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan,
kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Jemaat dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita melalui nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 353 bait 1 sampai dengan yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami, yang mengaruniakan kehidupan kepada kami, yang menyertai dan memelihara kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami tunduk di dalam doa syukur dan syafaat kami. Kami mensyukuri setiap berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami,
Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan limpahkan di tengah sakit penyakit yang sedang melanda kemanusiaan kami. Kami bersyukur akan cinta kasih yang boleh kami rasakan melalui perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang di sekeliling kami. Di tengah situasi kondisi di mana banyak orang mulai meninggalkan cinta kasih satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami atas pemeliharaan mereka dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anak-anak yang Kau karuniakan di dalam kehidupan keluarga kami, atas kebahagiaan yang Kau tambahkan dalam kehadiran mereka. Kami bersyukur Tuhan atas persekutuan indah yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan bersama jemaat-Mu GKJ Trucuk. Meskipun kami belum bisa berjumpa bersama-sama di rumah ibadah-Mu, tetapi melalui persekutuan-persekutuan, melalui ibadah-ibadah kami di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan persekutuan yang indah, yang saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan kondisi sekarang ini yang sedang bersama-sama kami hadapi, situasi kondisi pandemi COVID-19 di mana sekarang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Mari Tuhan pelihara kami sekalian, supaya di tengah situasi kondisi ini kami boleh menjaga hidup kami boleh tetap sehat. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menolong, memberkati kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengucap syukur dalam sebuah persembahan. Mendasari kita mengumpulkan persembahan diambilkan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait pertama sampai selesai. Bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita serahkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, hingga hidup kami dari hari lepas hari penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Semua tidak terlepas dari berkat dan kemurahan-Mu. Dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan nantinya persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu di bumi ini, terkhusus di GKJ Trujuk ini, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kami di GKJ Trujuk ini. Tuhan, pada saat ini kami juga akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Bukalah pintu hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan hadir, berfirman-Lah ya Tuhan. Kami siap mendengarkan dan menjalankannya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pertama Yeremia 28 ayat 5-9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan diambilkan dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Mu. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Bacaan kedua Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil akan kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang mendatangi seorang bijak dan berusaha untuk menguji hikmat dari orang bijak tersebut. Pemuda ini datang dengan membawa seekor burung yang disembunyikan di belakang punggungnya. Dia berniat menguji orang bijak tersebut dengan bertanya, burung yang dia bawa itu hidup atau mati. Ketika berhadapan dengan orang bijak itu, dia kemudian bertanya, menurut Bapak, burung yang saya bawa di belakang punggung saya ini hidup atau mati? Dia berencana kalau orang bijak itu menjawab hidup, maka dia akan mematahkan leher burung itu sehingga menjadi mati. Dan tentu jawaban orang bijak itu akan salah. Sebaliknya, kalau orang bijak ini akan menjawab mati, maka dia akan membiarkan burung itu hidup dan menunjukkan kepada orang bijak itu bahwa burung itu hidup. Dan tentu saja sekali lagi jawaban orang bijak ini akan salah. Tetapi orang bijak ini ketika mendengar pertanyaan pemuda itu, kemudian dengan tersenyum dia menjawab, anak muda, hidup atau mati burung ini tergantung pada dirimu. Kalau engkau menghendaki burung ini hidup, maka dia akan hidup. Sebaliknya, kalau engkau menghendaki burung ini mati, maka burung ini akan mati. Mendengar jawaban orang bijak ini, pemuda ini tersenyum dan kemudian mengakui kebijaksanaan dari orang bijak yang sedang diujinya. Jemaat saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, cerita ini mengandung pesan bagi kita bahwa kehidupan kita, kehidupan manusia itu diperhadapkan kepada kebebasan untuk memilih, menentukan dan memutuskan tujuan hidup kita masing-masing. Mau menjadi seperti apa hidup kita, itu tergantung keputusan-keputusan bebas yang kita ambil sebagai keputusan hidup kita. Linggis di tangan seorang ahli bangunan, petani, tukang batu akan menjadi alat bantu yang sangat berguna untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Tapi di tangan seorang maling, di tangan seorang pencuri, linggis bisa menjadi alat kejahatan untuk mencungkil jendela, pintu, dan sebagainya. Dan mau jadi apa linggis ini tergantung orang yang menggunakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal kita bebas. Namun kebebasan itu hendaknya tidak diukur dari ukuran-ukuran duniawi. Karena kita bersama-sama telah memilih hidup mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti hidup selaku kehendak Kristus. Apa yang mesti kita pilih, apa yang mesti kita putuskan, dan bagaimana kita melakukannya harus kita tundukkan di dalam kehendak Tuhan. Meskipun pilihan itu adalah pilihan bebas, tapi bagi orang yang sudah mengaku Kristus sebagai juru selamat, hendaknya setiap pilihan hidup kita itu kita tundukkan di dalam kehendak Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Roma berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam dosa dan bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup lama dan hidup baru.
Roma 6 ayat 12 sampai 14 saya baca kembali, berkata dengan jelas, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Dosa jangan menguasai hidup kita lagi, supaya kita tidak tunduk lagi dalam kehendak dosa. Kita dimurnikan dalam pilihan hidup kita. Tidak mudah memang memurnikan pilihan hidup kita. Sebagai orang percaya, seringkali kita menyalahartikan bahwa kemuliaan surga itu suatu yang otomatis, suatu yang pasti kita dapat ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi seringkali kepercayaan kita itu tidak hidup dalam hidup kita. Hidup kita senantiasa tidak menghidupi kata percaya itu. Roma 6 ayat 15 mengatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Kita merasa bahwa kita sudah mendapat kasih karunia, sehingga kita bisa hidup semau-maunya, bebas aturan, bisa melakukan apa saja. Dan karena kita orang Kristen, maka dengan segala perilaku bebas kita itu, kita beranggapan kita pasti masuk surga. Saya kira sedikit mirip dengan fenomena new normal kita sekarang ini. Sudah kurang lebih 3 bulan kita dikarantina, mengurangi aktivitas di luar, tidak boleh kemana-mana, tempat ibadah, kemudian mal, tempat hiburan semua ditutup. Tapi kemudian pemerintah mengatakan ada situasi new normal, bahwa bidang-bidang ekonomi sudah mulai dibuka, orang sudah mulai boleh keluar rumah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan fenomena ini disebut sebagai new normal. Tetapi seringkali orang tidak menangkap esensi dari new normal ini. Yang 3 bulan itu dikurung, seolah-olah kemudian kata new normal itu boleh keluar, maka kita ini seperti orang yang baru dibebaskan dari kungkungan. Yang kita tangkap adalah normal. Normal ditangkap sebagai kembali kepada kehidupan yang lama, boleh melakukan apa saja. Padahal new normal itu harus diartikan bahwa kita boleh keluar, tetapi dengan protokol, dengan aturan yang ketat tentang menjaga kesehatan. Kata new normal seolah-olah menjadi garansi bahwa kita itu sudah boleh ngapain saja di luar sana. Dan seringkali pemahaman yang sama kita tempatkan dalam iman kita juga, bahwa seringkali kita berpikir bahwa kita ini sudah ditebus Tuhan, benar. Tapi kemudian kita lupa bahwa tebusan itu harus kita pertanggungjawabkan, harus kita pertahankan dengan melakukan pilihan-pilihan yang benar dan bijaksana di dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita hidup kita ditanggung oleh Tuhan terus kita boleh bebas melakukan apa saja, tidak ada konsekuensinya dan pasti kita masuk surga. Salah. Kita memang ditebus Tuhan,
Tapi kesempurnaan penyelamatan itu adalah sebuah perjalanan. Dan sebuah perjalanan itu harus kita lalui dengan menentukan pilihan-pilihan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pilihan hidup ini, ayat ini kemudian berbicara tentang menjadi hamba. Hamba adalah bawahan yang hanya melakukan apa yang menjadi perintah atasannya. Jadi kemudian menjadi penting siapa yang menjadi atasannya, siapa yang menjadi tuannya, siapa yang menjadi atasan kita, dan siapa yang menjadi tuan kita. Saya ingin mengatakan pertama-tama bahwa kita ini ada dalam situasi unik. Kita ini hamba, tetapi juga sekaligus tuan. Tuan yang sekaligus juga hamba. Kita adalah tuan atas diri kita sendiri, dalam pengertian bahwa setiap pilihan hidup kita, kitalah yang menentukan, kitalah yang memutuskan, kitalah tuan atas putusan-putusan kehidupan kita. Tetapi kita yang tuan atas hidup kita ini dengan sadar menghambakan diri kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Bagaimana dengan sadar kita menemukan pikiran kita, keinginan kita di dalam kehendak Tuhan. Bukan mudah, karena akan selalu ada pertarungan antara keinginan pribadi kita, hawa nafsu kita, dan apa kehendak Tuhan. Dan seringkali yang terjadi bukan persoalan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Yang terjadi seringkali bukan persoalan kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi seringkali persoalannya adalah kita justru tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi kita tidak cukup punya kekuatan, keteguhan hati, kekuatan untuk melakukan pilihan yang benar di dalam hidup kita. Karena seringkali memang pilihan yang benar itu merepotkan. Pilihan yang benar itu ada konsekuensinya yang tidak mudah. Tapi ayat ini dalam Matius tadi juga berbicara tentang orang yang benar akan menerima upahnya, dan itu tidak akan diambil dari dia. Jadi hidup kita memang sebuah perjuangan. Hidup kita bisa mengarah kepada dua hal, kebaikan maupun keburukan. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sekarang ini, hidup kita dalam situasi sekarang ini bisa ada dalam situasi yang bisa menuntun kita pada kemuliaan manusia maupun kerendahan manusia. Beberapa waktu ini saya sering cari multivitamin karena sekarang kan lagi COVID dan orang berusaha mencari vitamin untuk daya tahan tubuh. Yang sering saya perhatikan adalah harga-harga dari vitamin ini sangat variatif, fluktuatif, tergantung tempat. Dengan kemasan yang sama, ada yang menjual 50.000, ada yang 60.000. Dalam kemasan yang sama ada yang jual 5.000 sekian, 6.000 sekian, 9.000, 10.000. Orang berdalih bahwa di mana ada permintaan di situ ada harga. Bisa jadi memang demikian. Tetapi di satu sisi saya mulai berpikir bahwa seringkali manusia itu mengambil keuntungan dalam situasi-situasi tertentu yang menguntungkan dirinya sendiri. Ini perenungan bagi kita. Mungkin kita juga demikian, dengan alasan ketakutan, dengan alasan kebutuhan kita, situasi kondisi sekarang. Seringkali kita dalam situasi itu malah menjadi makhluk-makhluk yang egois. Beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang
Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini menyatakan kembali bahwa kita adalah ciptaan yang bebas. Kita adalah Tuhan bagi hidup kita. Tapi kita yang Tuhan bagi hidup kita, dengan sadar menyerahkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Tuhan kita, Yesus. Dan dengan demikian kita hanya melakukan kehendak Tuhan, memilih pilihan hidup yang baik sesuai kehendak Tuhan, dan bertekad berjuang melakukan kebaikan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Mari kita memilih pilihan hidup kita yang terbaik. Biarlah kita menjadi anak-anak Allah yang mampu memilih yang baik di dalam hidup kita. Amin. Saat teduh kita merenungkan firman Tuhan ini. Waktu untuk menaikkan doa-doa syafaat pribadi. Bersama-sama kita akhiri dengan kita naikkan doa Bapa kami di dalam pujian. Bapa kami yang ada di surga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menaikkan pujian penutup ibadah kita dari Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padamu Ditanyakan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin kami.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita diutus melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.